Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Astina Rianja, NIM 20112637. Pada video saya kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPDI. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan adab? Adab memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya, jamuan, dan lain-lain. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, ataupun akhlak. Nah, langsung saja nih sesuai dengan judul materi tadi, adab bernegara. Adab dalam bernegara, yang pertama, seorang pemimpin harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menjadi pemimpin yang adil sebagai contoh teladan. Yang ketiga, beriman dan beramal saleh. Yang keempat, menghormati ulama. Yang kelima, bijaksana. Yang keenam, bersifat sederhana. Yang ketujuh, senantiasa mendampingi kehidupan rakyat. Yang kedelapan, mengekalkan pribadi yang baik. Dan yang terakhir, mengasihi rakyat. Selanjutnya nih teman-teman, adab kepada pemimpin. Adab kepada pemimpin yang pertama, mendoakan pemimpin. Nah, kita sebagai rakyat harus mendoakan pemimpin yang baik. Yang kedua, menghormati dan memuliakannya. Yang ketiga, mendengar dan taat. Nah, kita sebagai rakyat harus mendengarkan dan taat akan perintah-perintahnya. Yang keempat, menasehati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia. Yang kelima, membantunya. Nah, yang terakhir, banyak beristighfar ketika diberikan pemimpin yang tidak baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap atau etika kita terhadap pemimpin yang tidak adil? Jawabannya itu, apabila kita dapat pemimpin yang tidak adil dan zolim, maka disitulah letak cobaan. Wa ala rakyat sabru, rakyat mesti bersabar, sebab tatkala seorang pemimpin bersikap tidak adil, maka sejatinya langit telah bergetar dan Allah mendengarkan doa rakyat yang terzolimi. Pertanyaan yang kedua, ada orang yang kurang mencintai negaranya, namun malah membangga-banggakan negara lain. Bagaimana solusi menurut Anda agar dapat membuatnya sadar? Nah, menurut saya, solusinya yaitu dengan kita menasihati dengan baik, mengenalkan generasi muda untuk mengenal bangsa dan budaya, menceritakan kisah-kisah perjuangan pahlawan yang telah berjasa, menggunakan produk negara sendiri atau produk dalam negeri, dan yang terpenting harus mau menjaga dan membanggakan nama baik Indonesia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tuliskan perilaku yang diperbolehkan untuk taat kepada pemimpin. Jawabannya, yang pertama, menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Yang kedua, patuh menjalankan perintah pemimpin. Yang ketiga, turut aktif dalam semua kegiatan yang dibuat oleh pemimpin. Dan yang terakhir, melarang dan menasehati orang yang tidak patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Yang keempat, bagaimana adab seorang pemimpin yang lebih muda kepada bawahan yang lebih tua? Jawabannya itu, yang muda harus tetap bersikap sopan, saling menghargai, dan saling menghormati tanpa memandang umur maupun yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Bawahan yang lebih tua dapat diajak bertukar pikiran, karena dengan kita meminta pendapat bawahan yang lebih tua, dia akan merasa lebih dihargai. Dan buatlah mereka seperti teman kerja yang baik dan profesional, maka disitulah akan terciptanya suatu kondisi yang kondusif. Nah, pertanyaan yang kelima, berikan satu contoh saja bagaimana kita menunjukkan adab kita dalam bernegara. Nah, dengan kita mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional
juga seperti kita menaati peraturan negara, membayar pajak, dan masih banyak yang lain. Nah, dengan cara itulah kita menunjukkan adab kita dalam bernegara. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang pemimpin itu durhaka terhadap rakyatnya, apakah rakyat tetap harus patuh padanya? Jawabannya yaitu, seseorang wajib menaati pemimpin walau mereka durhaka kepada Rabb-nya. Nah, apabila mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka. Karena Rabb pemimpin kita dan Rabb kita adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, wajib taat kepadanya. Apabila mereka memerintahkan kepada hal yang buruk atau kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat akan perintahnya. Kita lanjuti ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana jika seorang pemimpin itu tidak adil? Apa dampaknya? Nah, jawabannya itu, yang pertama, rakyat akan menderita dan hidup susah. Yang kedua, akan menimbulkan tindak kejahatan. Dan yang terakhir, tidak disukai banyak orang. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap sesama warga negara? Nah, itu tadi 10 lagu estetik yang gemes banget gak sih dipakai di backsound kalian. Dan pastinya lagu ini tuh bebas copyright ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu cara download lagu-lagu tadi, di next video aku bakalan bikin tutorial cara downloadnya. Toleransi. Tunggu dulu. Yang kelima, sebelum itu aku mau minta tolong nih untuk like video ini, dan aku bakal bikin video selanjutnya. Ayo dong, bantu dukung channel ini supaya berkembang. Thank you ya yang udah nonton dan ngedukung channel ini. See you guys. Kepada pemimpin, jika ada tolong jelaskan. Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai 59 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. Isi kandungan pada ayat 58 memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar menyampaikan amanat dalam segala urusan, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia dan muamalat kepada orang yang berhak. Nah, pada ayat 59 memerintahkan agar kaum muslim taat dan patuh kepadanya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan. Alhamdulillah, itulah penjelasan dan jawaban yang bisa saya jawab. Apabila ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.